bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Akhirnya Sepuh Nahdlatul Ulama turun gunung dan memberikan penegasan terhadap banyaknya imigran-imigran Yaman yang berperilaku layaknya seperti majikan di Indonesia. Dan tegas beliau sampaikan untuk melawan mereka. Musuh saya dua, yang pertama yang mengganggu NKRI, yang kedua yang mengganggu Nahdlatul Ulama. Itulah musuh kita. Kita ini jangan mau dibohongin begitu, terutama pada suka. Apalagi sudah dapat wasiat dari guru, hajar besok. Nah, kalau menantu gak berani, engkong turun. Apalagi yang pidato ngomong, aku adalah majikanmu. Pet! Setan banget, majikan bloblok. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, saya kira dengan adanya orang tua yang turun gunung ini menandakan bahwa memang betul-betul situasi bangsa kita dalam keadaan yang sudah tidak baik-baik saja dari sisi ideologi. Kenapa? Karena yang disampaikan dalam pengantar video tadi itu jelas sekali bagaimana beliau menginstruksikan untuk semua anak-anaknya supaya turun gunung melawan mereka. Siapa yang dimaksudkan mereka? Jelas adalah orang-orang yang selama ini eksis di media sosial, yang melakukan provokasi dan melakukan demonstrasi di Monas, yaitu tidak jauh-jauh dari basis Petamburan. Untuk lebih jelasnya tidak perlu kita berlama-lama, mari kita lihat bagaimana penegasan sepuh dari NU ini untuk melawan mereka para pencoling-pencoling agama yang selama ini berkeliaran di NKRI. Kita ini jangan mau dibohongin begitu, terutama pada suka. Apalagi sudah dapat wasiat dari guru, hajar besok. Hajar. Nah, kalau menantu gak berani, engkong turun. Jangan sampai engkong turun, goblok, cucu dulu, enak aja, Masya Allah. Saya kalau lagi lapar begini nih. Ya di mana-mana kan sebelum ceramah suruh minum kan, suruh makan. Lah imam menantu, daripada saya ribut sama menantu, mendingan saya nurut aja udah, Masya Allah. Sampai jam berapa sih ceramah biasanya? Hajar. Apalagi yang pidato ngomong, aku adalah majikanmu. Pet! Setan banget, majikan bloblok. Sebelum orang Yaman datang, ini sejarah ya, itu dulu Wali Songo dulu. Itu kalau Islam datang di bawah orang demo, orang Hindu nggak bakalan masuk Islam. Tolong catat. Kalau yang masuk Islamnya dulu kayak orang-orang keras yang demo di Monas, betul. Saya yakin orang Hindu nggak ada yang masuk Islam. Semua haram, betul. Tapi kalau Wali Songo, rahmatan lil alamin. Wali dari pribumi Sunan Kalijogo. Makanya pakaiannya begini. Dengerin saya ngomong ya. Jangan dilepas, betul. Ini pribumi, majikan tuh pribu. Makanya kalau NKRI agar mati, betul. Nah kalau terjadi kerusakan di Indonesia, orang Arab bisa pulang kampung, orang ada negaranya. Orang Cina bisa pulang kampung, orang negaranya, betul. Orang Cina bisa pulang kampung, nah kalau kita orang Indonesia, negara kacau, ente mau pulang kemana? Ini model muka begini nih. Kabur ke Arab mana di aku, udah jelek begini, kumis kagak ada, Masya Allah.
apalagi model begini nih, pulang ke India, pret, mana dia aku, betul. Dengerin saya ngomong, makanya NKRI harga mati, betul. Makanya Wali Songo, saya termasuk penerusnya, musuh saya dua. Yang pertama, yang mengganggu NKRI, yang kedua yang mengganggu Nahdlatul Ulama. Itulah musuh kita. Dari video yang ada tadi itu saya kira sangat jelas yang dimaksudkan oleh Pak Yai adalah mereka para ormas-ormas yang selama ini eksis melakukan demonstrasi yang menginginkan Pak Jokowi turun dari posisinya sebagai presiden. Tetapi kita tidak membahas dalam konteks itu. Yang kita akan bahas kali ini adalah bahwa betapa orang-orang ini semua memang betul-betul mengancam kita punya kebinekaan. Karena itulah sepuh dari Nahdlatul Ulama ini turun gunung dan mengingatkan kita semua untuk punya keberanian yang sama melawan mereka. Dan tentu bagi kita semua wajib untuk manut. Oleh karena itu sebagai anak bangsa, sebagai orang yang cinta NKRI, apapun itu akan kita pertaruhkan demi untuk bagaimana negara ini bisa tetap eksis dan bisa bebas dari ronrongan para imigran Yaman ini. Dalam video itu juga dijelaskan bagaimana sejarah Islam masuk di Indonesia, dan beliau tegas mengatakan bahwa andaikan Islam yang datang di Indonesia dibawa oleh orang-orang yang memiliki karakter dan mental yang selalu berteriak demonstrasi, maka tidak akan mungkin orang-orang Indonesia atau orang Nusantara bisa masuk Islam kala itu. Nah, saya kira yang disampaikan ini sangat benar, karena memang nanti kedatangan orang-orang imigran dari Yaman ini yang membuat Indonesia ini hari ini kacau balau, terutama oknum. Jadi jangan sampai ada yang tersinggung tidak merasa bagian dari itu. Jadi saya garis bawahi memang bahwa ada oknum imigran dari Yaman yang memang akhir-akhir ini gemar melakukan aksi, dan itu sepertinya ada orang yang sengaja pelihara ini demi untuk kepentingan politik dan kepentingan ekonominya. Nah, itu yang terjadi di bangsa kita. Secara garis besar penting saya tegaskan bahwa siapapun di luar sana yang tidak pernah mau melihat negara ini bisa berdiri tegak, yang tidak pernah mau melihat pemerintah itu baik, apa-apa saja yang dilakukan pemerintah semua salah di matanya, maka yakinilah orang-orang itu adalah generasi Ibnu Muljam, generasi Khawarij yang hidup di zaman kekinian. Karena itu memang tidak ada alasan untuk tidak menjadikan mereka musuh bersama. Dan sekali lagi, ini bukan bermaksud memprovokasi. Tapi kapan misalnya kita berdiam diri, maka sama saja kalau kita membiarkan NKRI ini hancur lebur ke depan. Karena fakta-fakta dalam sejarah peradaban dunia, terutama di Timur Tengah, hari ini mereka sudah hancur-hancuran akibat daripada ormas-ormas yang memang tidak pernah senang melihat negaranya maju. Nah, salah satunya itu ya makhluk-makhluk kuculuk ini, terutama yang dipimpin oleh Rizik Syihab. Saya tidak apa-apa menyebut namanya kalau Rizik Syihab, karena terlalu banyak catatan-catatan buruknya memang yang saya sudah kolom baik-baik dengan garis merah. Terutama saat dia mengatakan Gus Dur itu tidak saja buta matanya, tapi juga buta hatinya. Itu pernyataan yang paling kurang ajar dan paling biadab yang dilakukan oleh Habib Rizik. Dan sejak itu sedikit pun saya tidak pernah menaruh hormat terhadap imigran Yaman yang satu itu. Ditambah lagi generasinya, penerusnya ada namanya Bahar Smith, yang kalian itu ulu-ulukan itu. Kalau saya tidak panggil Habib dia hanya Bahar Smith. Tidak ada itu Habaib yang kerjanya keluar-keluar membangun provokasi. Anda dikasih julukan Habaib, sebenarnya itu artinya Anda adalah orang yang memiliki rasa cinta dan kasih yang tinggi terhadap sesama, termasuk terhadap di mana kau berpijak, yaitu bumi Indonesia.
Jadi kalian-kalian ini para begundal-begundal yang memang sengaja berkeliaran di negara kesatuan Republik Indonesia dan berupaya keras untuk menjalankan ideologimu di sini, yakini saja suatu saat kalian akan habis. Sejarah membuktikan itu. Bagaimana kuatnya PKI dulu, bagaimana kuatnya DI, TI dulu, NII, semua kita gulung. Jadi siap-siap. Kita siap-siap saja. Yang pasti 2024 tidak boleh ada presiden yang terpilih yang sangat dekat dengan para begundal-begundal ini. Kita harus mendukung orang yang memang memiliki jiwa nasionalis, yang kira-kira memang mampu membawa Indonesia ini jauh lebih maju di tahun 2045. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.